ونعوذ بالناس مالك الناس إله الناس ثم إلى روح سيدنا سلطانا وعلى عبد الله بن عيدوس وشكرا والإمام سلطان سيد الكتاب الحبيب عبد الله بن علاوي بن حلال الله وسباتهم وإلى أبا سناتهم ويحبنهم بنفهم وإلى أين بركاتهم وأسرار خلافاتهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasilil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'an mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa ala nawa aslafan salihin wa ala nawa jami'na syekhana wa ma'limana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal mustami'in al mayamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita alhamdulillah nikmat. Allah masih memberikan kepada kita alhamdulillah keberkahan. Akhirnya kita pada waktu yang sangat mulia ini, waktu yang sangat agung ini, yaitu antara maghrib dan isya, kita sama-sama diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melakukan sholat maghrib berjamaah. Allah masih memberikan kepada kita bisa berzikir bersama-sama, dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, nikmat untuk bisa duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah. Ini semua adalah min fadli rabbi. Ini semua adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menambahkan nikmatnya untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat yang seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke kelompok golongan orang-orang yang bersyukur. Kita kalau dimasukkan oleh Allah ke kelompok golongan orang-orang yang bertakwa, dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin sehat, yang ingin kuat, yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin Allah berikan keberkahan umurnya, yang ingin Allah berikan keberkahan rezekinya, yang Allah ingin Allah kabulkan hajatnya, maka perbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم. Masyaallah hadirin, kita lanjut kembali pelajaran kita sebagaimana biasa dari kitab Risalatul Mu'awanah susunan Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. La ilaha illallah. Kemarin kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, setelah kita disuruh untuk menjaga akidah kita, kita disuruh untuk berpegang dengan akidah yang lurus, kita disuruh untuk memegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Al-Habib Abdullah Haddad mengajak kita yang berikutnya, yaitu kita untuk melakukan hal-hal apa yang diwajibkan kepada kita. Kita disuruh untuk melakukan hal-hal apa yang diharuskan, diwajibkan dalam syariat. Apa kata beliau? Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau katakan, faslun wa alaika bi ada'il fara'id wajtinabil maharim wal iksar minan nawafil fa innaka in fa'alta dhalika mukhlishan liwajhillahil karim hasalta ala ghayatil ghurab minallah wa khuli'at alaika khil'atul mahabbah allati tusiru indaha jami' harakatika wa sakanatika lillahi billah wa hiya khil'atul wilayah bal khil'atul khilafah qad asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi fima yarwi an rabbih innallaha ta'ala qala ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih wa la yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta ahabbu. Nah, kemarin kita sudah katakan sedikit dari ini, yang mana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya kita disuruh untuk melakukan hal yang wajib sampai kita lanjutkan dengan hal yang sunnah. Setelah kita melakukan hal yang sunnah, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Haddad. Artinya apa? Artinya tidak cukup kita hanya melakukan yang wajib saja, tidak cukup kita hanya melakukan yang wajib saja, kita harus melakukan juga dengan hal yang sunnah. Kita harus melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin sudah kita jelaskan juga bahwasanya untuk mendapatkan kecintaan Allah itu tidak cukup dengan melakukan hal yang sunnah. Untuk mendapatkan kecintaan Allah tidak cukup dengan melakukan yang wajib saja, tapi yang wajib dan sunnah harus berbarengan. Makanya bapak-bapak, kalau kita membaca managib Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita membaca managib Syekh Saman, kalau kita membaca managib Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kita membaca managib Syekh masyayikh, ulama-ulama, aulia-aulia, maka tidak ada mereka itu memisahkan antara wajib dan sunnah, dan tidak ada satupun dari mereka
hanya melakukan yang wajib saja tapi tidak yang sunnah, atau yang sunnah saja tidak yang wajib. Tidak ada. Semua aulia, semua orang-orang yang dicintai oleh Allah itu melakukan yang wajib serta membarengi juga dengan yang sunnah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan mimpi hanya melakukan yang wajib bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan mimpi hanya melakukan hal yang sunnah bisa dekat dengan Allah. Hati-hati. Bapak-bapak, perlu untuk kita perhatikan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai apa? Ibu-ibu, Nabi Muhammad itu sebagai apa? Nabi Muhammad tuh untuk kita itu Nabi Muhammad itu sebagai apa? Sebagai Nabi, sebagai Rasul. Sudah, sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Sebatas kita meyakini kalau Nabi Muhammad itu Nabi kita saja. Sebatas kita meyakini kalau Nabi Muhammad itu Rasul kita saja. Sebatas itu saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad bukan hanya sebatas kita yakini beliau Nabi saja atau dia Rasul saja, tidak. Nabi Muhammad itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak sebatas kita meyakini Nabi Muhammad itu Nabi saja, tidak sebatas Nabi Muhammad itu kita yakini Rasul saja, tidak. Tapi Nabi Muhammad itu adalah uswah, suri tauladan. Nabi Muhammad itu contoh perilaku kita kalau ingin kita menjadi orang yang baik. Adakah yang ragu kalau Nabi Muhammad itu orang baik? Adakah yang ragu kalau Nabi Muhammad itu orang yang sempurna? Kalau ada orang yang ragu bahkan meyakini Nabi Muhammad itu orang yang pernah berbuat salah, maka hati-hati. Kalau ada orang yang dia meyakini Nabi Muhammad pernah berbuat salah, arti kata Nabi Muhammad itu tidak maksum, ini sudah membelot dari keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati. Akidah ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini kalau Nabi, semua Nabi itu maksum. Semua Nabi dan Rasul itu terjaga dari kesalahan. Tidak ada Nabi itu berbuat salah. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi saja pernah berbuat salah, masa saya tidak bisa, tidak boleh berbuat salah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi saja berbuat salah, masa saya ini tidak boleh, tidak bisa berbuat salah? Engkau menyamakan Nabi Muhammad dengan dirimu. Wah, itu tidak boleh itu. Nabi Muhammad itu beda, Bapak. Nabi Muhammad itu tidak sama dengan kita. Nabi Muhammad itu insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu Nabi Muhammad. Makanya Bapak, jangan sekedar meyakini Nabi itu hanya sebagai Nabi dan Rasul, jangan. Tapi jadikan Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh kehidupan kita.
Jadikan Nabi Muhammad tuh perilaku kita ini tidak akan pernah lari dari perilaku Nabi Muhammad. Gitu. Hati-hati makanya Bapak. Makanya jangan sekedar menganggap Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita saja, lalu kita tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh sempurna. Jangan. Nabi Muhammad itu contoh yang paling sempurna. Nabi Muhammad itu adalah contoh yang paling sempurna. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling sempurna. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cocok untuk kita jadikan suri tauladan. Jangan kita menganggap Nabi kita Nabi Muhammad ini hanya sebagai nabi saja. Ini rugi kita. Kita rugi, akhirnya kita akan jauh daripada Nabi Muhammad, dan ketika kita jauh dari Nabi Muhammad sudah kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Beliau katakan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita jelaskan. Pandur rahimakallah ilaman tuya alaihi hadal hadis qudsi min asrar. Lihat, ini hadis qudsi yang penuh dengan rahasia. Lihat dari hadis ini yang penuh dengan rahasia, penuh dengan sesuatu yang mana ini seseorang akan mendapatkan derajat yang tertinggi, derajat yang agung, yaitu derajat mahbub. Derajat orang-orang yang dicintai. Pak, kalau muhibbin itu biasa. Muhibbin biasa. Tidak usah bangga kita menjadi seorang muhibbin. Tidak usah bangga kita menjadi seorang muhibbin. Orang muhibbin itu orang yang mencintai itu biasa. Tapi kalau dia sudah menjadi mahbub, orang yang dicintai, ini luar biasa. Murid mencintai guru biasa. Anak mencintai orang tua biasa. Umat mencintai nabinya biasa. Hamba mencintai Allah biasa. Yang hebat, murid dicintai gurunya. Ini hebat ini. Hamba dicintai Allah. Ini hebat ini. Umat dicintai Rasulullah. Ini hebat ini. Nah makanya bapak-bapak, hadis tadi menjadikan kita bukan mencintai lagi tapi dicintai. Hadis tadi menjadikan kita bukan hanya mencintai tapi menjadi naik derajat kita, dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah, dan ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Pak, gampang Pak, gampang untuk mengetahui kita dicintai oleh Allah atau tidak tuh gampang. Untuk mengetahui kita dicintai oleh Allah tuh gampang. Bagaimana? Kalau ingin tahu kita dicintai oleh Allah atau tidak, lihatlah perilaku akhlak kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang dicintai oleh Allah tidaklah akan melakukan perbuatan kecuali perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ingat itu. Ingat itu. Orang yang dicintai oleh Allah tidak mungkin melakukan perbuatan kecuali perbuatan yang dicintai oleh Allah. Orang yang tidak dicintai oleh Allah, dia akan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah.
Jadi selama kita masih melakukan yang dimurkai oleh Allah, mata kita masih memandang hal yang haram, mulut kita masih melakukan hal yang haram, ya, makan yang haram, maka jangan ditanya, aku ini dicintai oleh Allah tidak, tidak usah ditanya lagi. Sudah jelas kita tidak dicintai oleh Allah. Sudah jelas kita tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena tingkah laku kita, perbuatan kita, anggota tubuh kita masih melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Makanya bapak-bapak kita ini selalulah membentengi diri agar kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bentengi diri kita, Pak. Bentengi diri kita biar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Kata beliau tadi, derajat dicintai ini dengan melakukan yang wajib lalu memperbanyak yang sunnah. Dengan melakukan yang wajib lalu memperbanyak yang sunnah. Kalau yang wajib tidak bisa diperbanyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang wajib tidak bisa diperbanyak. Karena yang wajib itu sudah mauquf. Yang wajib itu sudah terbentuk, tidak bisa dirubah-rubah. Yang wajib itu, Pak, sudah terbentuk. Salat 5 waktu, boleh tidak ditambah jadi 6 waktu? Tidak bisa. Tidak bisa 5 waktu 5 waktu. Saya kepengen jadi 6 waktu, oh tidak bisa. Salat tetap 5 waktu. Zakat boleh tidak? Kita tambahkan zakat misalnya dari 2,5% jadi 5%. Tidak bisa, tetap 2,5%. Kalaupun kau bayar 5%, 2,5%-nya itu sedekah, bukan zakat. Jadi yang wajib tidak bisa diperbanyak. Yang diperbanyak adalah yang sunnah. Sunnah yang diperbanyak, Bapak. Makanya Bapak, kesempatan untuk memperbanyak ibadah itu ibadah sunnah. Kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan memperbanyak sunnah. Kesempatan untuk dicintai oleh Allah itu dengan memperbanyak sunnah. Kesempatan untuk dekat dengan Nabi Muhammad dengan memperbanyak sunnah. Kesempatan untuk dicintai Nabi Muhammad itu dengan memperbanyak sunnah. Makanya yang sunnah ini yang perlu untuk kita perhatikan. Bapak-bapak, kadang-kadang kita ini kurang perhatian dengan ulama-ulama kita. Kita kadang-kadang memperhatikan mereka itu cuma yang wajibnya saja, tapi kita tidak memperhatikan yang sunnahnya. Kita kadang-kadang memperhatikan ulama kita tuh yang wajibnya saja, tapi kita kurang memperhatikan yang sunnah-sunnah yang mereka lakukan. Para ulama makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk ke rumah tangan kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk WC kaki. Kadang-kadang kita tidak merhatikan itu, tidak merhatikan. Para ulama masuk WC pakai peci, tidak kita perhatikan. Kita tidak perhatian soal itu. Kadang-kadang kita kalau memperhatikan para wali, para aulia itu hanya memperhatikan apa? Karomahnya. Ada di tempat anak ceramah sekali, anak lagi majelis malam-malam, lagi majelis itu. Ini terjadi di Kuala Tungkal. Lagi majelis, lagi ngajar, anak buat sesi tanya jawab. Ada seorang mungkin sakit, orang ini kemungkinan sakit. Ini anak masih muda, masih umur 20 mungkin atau di bawah 20 dikit lah. Ini datang nanya, "Beb, anak mau nanya." Ya, silakan, kata anak. Nanya silakan. Apa yang dia tanya? "Beb,
Habib Umar ada karomahnya. Habib Umar bin Hafid ada karomahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani ada karomahnya. Antum apa karomahnya? Iya, dia nanya begitu. Iya, Habib Umar ada karomahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani ada karomahnya. Habib Soleh Tanggul ada karomahnya, kata dia. Antum apa karomahnya? Masya Allah. Dia nanya mana karomahana. Masya Allah. Ini itulah anak-anak sekarang. Anak-anak muda sekarang, anak-anak muda sekarang memandang orang-orang alim, memandang ustadz itu yang dia cari kayak orang jahiliyah dulu. Kayak orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu yang mereka lihat apa? Mukjizat. Umat Nabi Soleh minta, ya Soleh, keluarkan mukjizatmu biar kami percaya. Umat Nabi Musa, ya Musa, turunkan hidangan dari langit biar kami bisa percaya. Umat Nabi Isa begitu juga minta hidup ke orang yang mati ini. Ini orang zaman sekarang, beb, mana? Ana minta karomahnya. Masya Allah. Ini orang zaman sekarang. Ini orang zaman sekarang. Bukan melihat istiqomahnya, bukan melihat sunnah yang dilakukannya, bukan dilihat ilmu yang disampaikannya, tapi yang dicari-cari, yang dilihat-lihat adalah karomah. Ini terjadi di Tungkal. Ana lagi ngajar, buka sesi tanya jawab, yang dia tanya itu. Semua orang tertawa, Masya Allah. Ini anak. Nggak tahu di sini ada mencari karomah. Ini berial. La ilaha illallah. Ketahuilah Bapak-bapak, mencapai darajat kewalian itu tidak bisa kita berpisah dari wajib dan sunnah. Wali Allah itu mereka memakai dua ini, wajib dan sunnah. Wajib sudah ada, sunnah ini yang dari Nabi Muhammad yang banyak sekali dan kita memperbanyaknya. Kita melakukan sedikit demi sedikit. Pengarang kitab ini Pak, pengarang kitab ini ketika beliau sakit 40 hari sakit sebelum wafatnya, lalu rambut beliau panjang, sampai ke telinga sih rambut beliau. Lalu beliau katakan, Alhamdulillah, Allah telah menyempurnakan semua sunnah Nabi. Tidak ada sunnah Nabi kecuali sudah aku lakukan. Sampai yang terakhir adalah rambut ini. Alhamdulillah, akhirnya rambutku pernah sama seperti rambut Rasulullah. Akhirnya pengarang kitab ini Abdul Haddad meninggal dengan membawa rambut yang seperti rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada satu sunnah pun kata beliau yang tidak aku lakukan. Semua sunnah yang pernah dilakukan Nabi sudah aku lakukan semua. Yang paling terakhir rambut. Sampai rambut pun aku sudah pernah melakukannya. Akhirnya beliau meninggal. Ini adalah Habib Abdullah bin Alawil Haddad dan semua ulama. Semua ulama seperti itu. Semua para wali seperti itu. Semua orang soleh seperti itu. Makanya Bapak-bapak jangan pernah kita jauh dari wajib dan sunnah. Lalu apa lagi? Wa'lam annallaha qad ja'ala bi fadli wa rahmati fi nawafil jabaran lima yaqa minal khilamil faraid. Ini juga kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya apa? Yang sunnah ini adalah penambal yang wajib. Kalau yang wajib kita, sholat kita kurang khusyuk, maka sholat sunnah yang menambalnya. Sholat zuhur kita kurang khusyuk, maka qobliyah ba'diyah yang menutupinya. Sholat maghrib kita kurang khusyuk, maka sholat ba'diyah kita yang menutupinya. Ini sholat isya kita pikiran sudah mikiri perut, sholat isya kita sudah mikiri sinetron, sholat isya kita sudah mikirin rumah, maka sholat ba'diyah isya kita yang menutupinya. Makanya yang sunnah ini menambal kurang kesempurnaan yang ada di wajib.
Salat sunnah ini yang menambal. Semua sunnah-sunnah ini menambalnya. Ini kemarin juga kita telah sampaikan. Maka kalau kita melakukan hal-hal yang wajib, jangan pernah meninggalkan hal yang sunnah, karena yang sunnah ini menambal kekurangan-kekurangan dari yang wajib yang kita lakukan. Dan yang melakukan yang wajib dan melakukan yang haram, wala yatanaffal ahsan halan mimman ita'atta nawafil yaqa ihmal ba'dul faraid. Ini Bapak. Pak, orang yang melakukan yang wajib lalu meninggalkan yang sunnah, orang yang melakukan yang wajib lalu meninggalkan yang haram. Yang wajib dia lakukan, yang haram dia tinggalkan, tapi dia tidak sempat melakukan yang sunnah. Yang wajib dia lakukan, yang haram dia tinggalkan, lalu dia tidak sempat untuk melakukan yang sunnah. Ini lebih baik. Ini lebih baik daripada dia mengutamakan yang sunnah tapi meremehkan yang wajib. Dia melakukan yang wajib, jalan yang wajib, yang haram dia tinggalkan yang haram, tapi yang sunnah dia belum terlaksana. Ini masih lebih baik daripada orang yang melakukan yang sunnah, sholat malam, Masya Allah, sholat malam, ibadah malam, zikir, wirid, thariqah, semua zikir thariqah dia amalkan, semua zikir thariqah dia amalkan, tapi yang wajib subuh dia tinggalkan, yang subuh wajib dia tunda-tunda. Dia melakukan yang sunnah tapi anak istrinya tidak dia kasih nafkah. Dia melakukan yang sunnah tapi orang tua kandungnya dia lawan, orang tua kandungnya dia tidak menurut. Ini lebih baik kau melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, walaupun kau tidak zikir malam, kau tidur malam nyenyak, tapi yang subuh kau sholat, orang tua kau taat, nafkah kau jalankan. Ini masih lebih baik itu daripada kau sunnah malam, wirid, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, tapi apa perintah orang tua dia tinggalkan. Tidak baik, tidak bagus, tidak bagus. Lebih baik kau melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram saja. Walaupun sunnah kau belum bisa melakukannya. Allah tidak akan menerima yang sunnah selama dia masih meninggalkan yang wajib. Ingat itu. Allah tidak akan menerima sunnah, ibadah sunnahmu selama engkau masih meninggalkan yang wajib. Tidak akan Allah terima selama kau masih meninggalkan yang wajib. Maka yang wajib ini diutamakan, yang wajib ini didahulukan, yang wajib ini dikerjakan. Jangan mengejar-ngejar yang sunnah tapi yang wajib ditinggalkan. Apalagi dikatakan bahwasanya tagok bidzalika mislima yastagil bi atasil ilm alladhi wa fil haqi fadilah wa yatruk istighal bi tahsil mimma huwa alaih ilal faridah. Ada orang Pak belajar tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu belajar ilmu sejarah, belajar ilmu yang sunnah dia pelajari, tapi ketika belajar ilmu fikih, ustadz malam ada ngajar fikih, dia tidak hadir. Ada ustadz belajar ilmu fikih yang ngajarin ibadah wajib, yang ngajarin ibadah sholat, dia tidak hadir. Tapi kalau yang belajar hadis, wah hadir. Wah bawa kitab Bukhari. Oh bawa kitab Bukhari dia. Bukhari. Oh dari rumah. Oh gimana? Belajar apa? Bukhari. Wih mantap. Mantap Bukhari. Ketika ada di masjid Ustadz ngajar Safinatun Najah, dah hadir dia. Dah hadir dia. Kenapa? Kitab kecil. Kitab kecil Safinah. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini nama orang yang tertipu. Tertipu. Pak, belajar hadis Bukhari itu tidak wajib,
belajar hadis Muslim itu tidak wajib, belajar tarikh itu tidak wajib, belajar sejarah itu tidak wajib. Yang belajar yang wajib adalah fikih ibadah, fikih toharoh, fikih najasah, fikih salat, fikih wudu, fikih zakat, fikih puasa. Ini yang wajib. Jangan ini bapak males-malesan giliran belajar apa Ihya Ulumuddin. Wah. Belajar Ibn Katsir. Wah. Ini belajar Ibn Katsir, belajar wah pokoknya yang sunnah ataupun yang fardu kifayah dia lebih mendahulukan. Ini tertipu. Ini tertipu. Ini. Begitu juga apa kata beliau? Wa man yaqun ma'al kasab ma'al qudrah alaihi istighal binawafil ibadah wa yatruk iyal. Nah, ini juga nih. Kata Al Haddad apa dia? Duduk di rumah baca sholawat, baca zikir, baca wirid penarik rizki, baca wirid ngelapangkan rizki, baca ini biar jadi orang kaya, baca ini biar lapang rizkinya, baca ini. Tapi anak istrinya kalian carilah sendiri makan. Coba minta sama tetangga, coba minta sama ini, bapak lagi ada amalan. Nanti kalau amalan bapak ini berhasil, kalian tidak usah lagi, nanti datang sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tertipu. Banyak-banyak wirid, banyak-banyak amalan hanya untuk biar apa? Jadi ini, anak istri tidak dikasih nafkah. Ini salah. Ini salah. Enak bapak cari nafkah walaupun duduk di pinggir sungai, duduk mencari nafkah, membawa barang orang, atau bapak bentor, atau bapak gojek. Ngojek lebih baik. Itu lebih besar pahalanya daripada bapak subhanallah, anak istri bapak lapar, anak istri bapak sekolah tidak ada duit, bapak mana? Bapak lagi di masjid baca Quran, masya Allah. Bapaknya lagi di masjid baca Quran, anaknya di rumah nggak makan. Bapaknya lagi dakwah kemana-mana, bapaknya dakwah kemana-mana lagi dakwah kemana bapaknya, anaknya lapar. Mana bapak lagi dakwah, masya Allah. Jangan nafkah untuk anak istri itu lebih diutamakan. Dakwah tidak salah, ngaji tidak salah, zikir tidak salah, tapi yang salah itu adalah engkau mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Yang salah itu adalah engkau tidak memberi nafkah anak istri, itu yang salah. Engkau tidak meninggalkan nafkah untuk anak istri, itu salah. Ya bapak, bapak mau keluar dakwah 3 hari, seminggu, 40 hari, 4 bulan, setahun, silakan. Tapi tinggalkan nafkah untuk anak istri. Tinggalkan nafkah untuk anak istri, tinggalkan. Jangan anak istri disuruh minta duduk di masjid, minta. Jangan, tinggalkan nafkah untuk mereka. Ini perihal. Apalagi wa'lam annaka la tasil ila al-qiyam bi ibtisalil mafrudillah alaik min ta'ati wajni ma harama alaik min maksiati illa wa ila amal bima syaralaka minan nawafil allati tagarrabaka ilaik zulfa ilai. Nah, ini catatan besar nih. Ini catatan besar nih. Kata Al Haddad, ketahuilah engkau tidak akan pernah benar melakukan yang wajib, engkau tidak akan pernah benar meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, engkau tidak akan pernah benar melakukan yang sunnah, engkau tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah illa, kecuali apa? Bil ilmi, kecuali dengan ilmu.
Jangan sholat tanpa ilmu, jangan puasa tanpa ilmu, jangan wirid tanpa ilmu, jangan zikir tanpa ilmu, jangan zakat tanpa ilmu, jangan puasa tanpa ilmu, jangan ibadah tanpa ilmu. Kenapa? Karena tidak akan pernah engkau dekat dengan Allah kalau tanpa ilmu. Kuncinya ada pada ilmu. Fa'alaika bitalabihi, kita wajib untuk menuntut ilmu karena itu sudah perintah Allah dan perintah Rasulullah. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Makanya Bapak yang nggak mau hadir majelis taklim di luar sana, di mana-mana tembilah nih nggak mau hadir majelis taklim, dia sholat itu tidak ada ilmu, tidak akan pernah dia dekat dengan Allah dan tidak akan pernah. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu tidak akan pernah. Sholatnya bisa mencegah keburukan dan kemungkaran, itu tidak pernah. Kenapa? Karena sholatnya sendiri tidak pakai ilmu. Kalau dikumpulkan orang yang ada di sekitar Masjid Al-Ghulam ini, kalau ada pengajian, Masjid Al-Ghulam ini sudah seperti Jumat kali. Tapi karena yang lain tidak mau duduk majelis taklim, dia masih enak duduk di warung kopi, dia masih enak duduk di rumah sambil kopi, yang dia masih enak duduk santai di rumah tanpa dia duduk majelis taklim. Makanya ya inilah yang kita lihat. Inilah yang kita lihat, bukan hanya di Masjid Al-Ghulam, semua masjid. Semua masjid memang tidak gampang bapak-bapak sholat untuk diterima, itu tidak gampang. Tidak gampang sholat untuk diterima, itu tidak gampang. Orang yang pakai ilmu sholatnya belum tentu diterima, apalagi orang yang nggak pakai ilmu. Orang yang pakai ilmu, ustadz, sholat belum tentu sholatnya diterima, apalagi yang tidak pakai ilmu. Itu makanya jangan pernah kita meremehkan hal-hal yang wajib, khususnya untuk dekat dengan Allah, yaitu dengan landasan ilmu. Lalu apa lagi? Wabil ilmi ta'rif kaunuhu wajiban. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang wajib. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang sunnah. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang haram. Wa ta'rif kaifa tuaddi. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana melaksanakan yang wajib. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana cara melakukan yang sunnah. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana meninggalkan yang haram. Pak, kenapa kau tidak minum tua lagi? Kata dokter, jantung saya sudah nggak sehat lagi, jadi saya berhenti, nggak minum tua lagi. Apakah ini kategori orang yang meninggalkan yang haram? Tidak. Ini tidak masuk kategori orang yang meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena dia meninggalkan tua bukan karena takut dengan Allah. Dia meninggalkan tua karena apa kata dokter. Dia meninggalkan tua karena takut jantungnya sakit. Makanya Pak, meninggalkan yang haram itu bisa dapat pahala jikalau limtisalin amr, karena menjalankan perintah. Rokok, saya berhenti ngerokok. Apakah dia meninggalkan yang makruh? Tidak. Sampai dia benar-benar beralasan, kenapa kau meninggalkan rokok? Saya mau meninggalkan yang makruh karena perintah Nabi Muhammad, yang makruh itu tinggalkan. Maka orang ini baru dapat pahala. Kenapa kau meninggalkan rokok? Mengos. Cuma mengas. Ya sudah. Nggak dapat pahala. Sudah 3 tahun berhenti merokok, sudah 10 tahun berhenti merokok, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena ketika dia meninggalkan rokok bukan karena menjalankan perintah. Ini makanya Bapak. Faidan, maka dengan itulah buddalaka, kita harus min ilm, harus punya ilmu, walagina laka anhu. Nah ini Pak, harta kita boleh punya sifat qanaah.
alhamdulillah cukup. Dapat rezeki sebulan 1 juta cukup, dapat rezeki 1 bulan ini cukup, dapat rezeki 1 bulan 3 juta cukup, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ilmu jangan pernah ada kata cukup. Jadilah saya seminggu sekali di Masjid Al-Ghulam belajar, alhamdulillah, jadilah. Daripada tidak sama sekali, salah. Tidak ada kata cukup di dalam menuntut ilmu. Tidak cukup seminggu sekali, tidak cukup seminggu 2 kali, tidak cukup seminggu 3 kali, tidak cukup tiap hari, tidak cukup. Menuntut ilmu terus tanpa ada batasan, tanpa ada rasa merasa cukup. Sudah mondok 6 tahun cukup, tidak lagi menuntut ilmu, bahlul. Sudah mondok 9 tahun dah tidak lagi belajar, bahlul. Sudah mondok 15 tahun di Kalimantan, sudah tidak lagi menuntut ilmu, bahlul. Menuntut ilmu tidak pernah boleh ada merasa tidak pernah boleh merasa cukup. Terus nuntut ilmu. Tapi kalau nuntut fulus, kalau mencari fulus, sering-seringlah merasa cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan fulus itu dikejar-kejar fulus. Ujung-ujung yang mampus. Ngejar fulus, ujung-ujungnya mampus. Tidak usah dikejar fulus, yang dikejar itu ilmu kejar terus. Jangan pernah ada kata selesainya. Wa alaihi wa alal amal bihi madar sa'adatik fid dunya wal akhirah. Ilmu tidak cukup hanya kita mencarinya, tidak cukup hanya kita belajar, tapi ilmu harus kita amalkan. Ilmu harus kita amalkan. Ini makanya Bapak-bapak, jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu. Kalau dengan harta, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dengan dunia merasa cukuplah. Jangan dunia kita merasa kurang, merasa cukuplah. Kalau dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Tapi kalau untuk amal, lihatlah orang yang di atas kita, para ulama, lihat amal mereka. Masya Allah. Salat sunnah 1000 rakaat, salat sunnah duha 28 rakaat, 20 rakaat, 12 rakaat, Masya Allah. Kita lihat mereka-mereka itu. Tapi kalau untuk dunia, kita lihat yang di bawah, alhamdulillah. Aku dapat 1 bulan 3 juta, alhamdulillah. Itu dapat sebulan 2,5 juta. Aku dapat 2,5 juta, alhamdulillah. Itu dapat sebulan 2 juta. Alhamdulillah aku dapat 2 juta, itu 1,5 juta. Alhamdulillah aku dapat 1 juta, itu 500.000. Alhamdulillah aku dapat 500.000, itu pengangguran. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat fa sama iya. Nah ini makanya Bapak-bapak, ini pelajaran malam ini, jangan pernah meninggalkan yang wajib dan sunnah. 1. Yang kedua, jangan mengutamakan yang sunnah daripada wajib. 2. Yang ketiga, jangan pernah tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Ini 3 pelajaran yang harus kita amalkan pada malam hari ini. InsyaAllah Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan semua permintaan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh khurasuh tabatanasuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah wal amin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.